kerjasama bilateral, namun Raja Salman juga akan mengunjungi Bali pada 4 hingga 9 Maret. Anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sudah terkenal kaya raya, termasuk Raja Arab saat ini, Raja Salman bin Abdul Aziz. Majalah Forbes International mencatat saat ini Raja Salman memiliki total nilai kekayaan 17 miliar dolar Amerika atau 226 triliun rupiah. Meski saat ini menjabat menjadi Raja Arab Saudi, namun ternyata Raja Salman bukanlah yang paling kaya di antara anggota keluarganya. Mantan Raja Arab Mendiang Abdullah bin Abdul Aziz saat meninggal pada 23 Januari 2015 tercatat memiliki total kekayaan hingga 18 miliar dolar Amerika. Saat ini orang terkaya dalam keluarga kerajaan Arab adalah keponakan Raja Salman, Pangeran Al-Walid bin Talal, dengan total kekayaan yang mencapai 28 miliar dolar atau setara dengan 372 triliun rupiah. Pada 22 Mei 2016 lalu, Al-Walid sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menyatakan ingin meningkatkan investasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Raja Salman datang ke Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1970, Indonesia kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Faisal. Raja Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya, Raja Abdullah. Raja kelahiran 31 Desember 1935 ini merupakan raja ke-7 di Arab Saudi. Sebelumnya tahun 2012, Raja Salman merupakan putra mahkota setelah kematian saudaranya, Nayef bin Abdul Aziz Al Saud. Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz pada 2 Maret 2017 ke Indonesia menjadi babak baru hubungan bilateral kedua negara. Ini juga merupakan kunjungan balasan untuk Raja Salman yang sebelumnya juga menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada September 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan sambutan kedatangan Raja Salman dengan spesial. Sejumlah kerjasama akan ditekan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman, di antaranya bidang promosi seni dan budaya, kesehatan, promosi, Islam modern, serta pertukaran dakwah ulama, peningkatan frekuensi penerbangan antara kedua negara, hingga penanggulangan kejahatan terorisme. Ya, pemirsa, rencana kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia pada pekan depan menegaskan adanya kerjasama yang semakin kuat antar kedua negara. Hampir dipastikan sejumlah kerjasama bilateral lainnya dapat terlaksana. Indonesia dan Saudi menjalankan kesepakatan kerjasama di berbagai bidang. Pertama di bidang promosi seni dan warisan budaya, kedua pertukaran ahli termasuk kesehatan, haji dan umroh, ketiga promosi Islam modern melalui dakwah dan pertukaran ulama, keempat peningkatan frekuensi penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia, kelima penanggulangan kejahatan lintas batas, dan keenam investasi kilang minyak di Cilacap senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Pemirsa, awal pekan depan, Raja Salman dan rombongan akan melakukan kunjungan kenegaraan selama 9 hari di Indonesia. Rombongan akan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bagaimana persiapan pihak Lanut Halim menyambut Raja Salman? Kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari Lanut Halim. Haikal, bagaimana persiapan pihak Lanut Halim menyambut rombongan Raja Arab Saudi? Lanut Halim sampai saat ini masih melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz. Di total ini ada 27 penerbangan yang sudah sampai ke Lanut Halim. Penerbangan ini antara lain membawa kargo dan juga para tamu diplomat dan kenegarawan. Tapi yang sudah tiba di Indonesia ini antara lain adalah kargo-kargo. Karena total
Untuk kunjungan Raja Salman ini sendiri, ada 400 ton lebih barang yang dibawa dari Arab Saudi ke Jakarta, lalu nanti akan dibawa juga ke Denpasar, Bali. Adapun 400 ton ini terdiri dari sebuah ekskalator, lalu ada 2 buah mobil Mercy, dan juga furniture dan berbagai kebutuhan keamanan seperti metal detektor, dan juga pemeriksaan alat-alat peledak yang semuanya ini merupakan bagian standar dari protokoler Arab Saudi yang mana juga harus diimplementasikan dan diharmonisasikan dengan protokoler milik Kepresidenan Republik Indonesia. Jadi 400 ton lebih ini dibawa dengan menggunakan 27 penerbangan yang total kurang lebih ada waktu 1 bulan dan sudah 3 minggu lalu penerbangan tersebut diterbangkan ke Jakarta. Nanti pada hari H-nya sendiri, Raja Salman akan berangkat dari Arab Saudi dengan 7 pesawat. 7 pesawat ini membawa 1.500 anggota kenegarawanan dari Arab Saudi dan juga yang nantinya disinyalir ada 25 pangeran yang akan ikut pesawat tersebut. Ya, Ikal, apakah Bandara Halim Lanut ini akan ditutup menyambut kedatangan Raja Salman? Kemungkinan Bandara Halim akan ditutup untuk sementara waktu sesuai dengan keprotokoleran Arab Saudi, yaitu 30 menit sebelum dan sesudah tibanya Raja Salman di Lanut Halim, maka Lanut Halim akan ditutup, tapi ada 2 opsi. Antara Lanut Halim ini ditutup secara total dalam 1 hari, dikarenakan memang sampai saat ini pihak bandara belum mengetahui atau belum diinformasikan kapan tepatnya pukul berapa Raja Salman akan tiba di Lanut Halim. Jadi ada opsi bahwa Lanut Halim pada tanggal 1 Maret nanti bisa jadi akan ditutup secara total 1 hari dan penerbangan akan dialihkan ke bandara-bandara seperti Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan juga beberapa penerbangan cadangan sendiri. Dan apabila tidak ditutup selama 1 hari, nanti bisa jadi ada opsi kedua, yaitu hanya ditutup 30 menit sebelum dan sesudah kedatangan dari Raja Salman sendiri. Demikian, Ega. Baik, terima kasih atas informasinya Ibnu Haikal langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, Bandara Ngurah Rai Bali menyiapkan berbagai fasilitas tambahan dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi dan rombongannya ke Indonesia. Rencananya rombongan Raja Arab Saudi ini akan berlibur di Bali. Menurut Kepala Humas Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, Awaludin, salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi ruang parkir pesawat berukuran besar milik dari Raja Arab Saudi. Dan selain itu, Bandara Ngurah Rai juga akan ditutup sementara selama 45 menit sebelum kedatangan dari rombongan Raja Arab. Menurut Awaludin, rombongan Raja Arab yang akan datang ke Bali untuk berwisata sebanyak 800 orang. Mereka akan berada di Bali mulai tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang. Akan di parking ya di arah selatan untuk pesawat pendukung ya, itu ada beberapa pesawat, dan untuk saat ini yang direncanakan pesawat yang mengangkut Raja Arab akan ditempatkan di Pakistan B27. Eko, selain pengamanan, apalagi yang dipersiapkan dari pihak kepresidenan untuk menyambut Raja Arab Saudi? Sumi, Istana berbenah menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz yang dijadwalkan akan tiba di Arab Saudi di Indonesia pada tanggal 1 Maret mendatang. Memang Raja Arab Saudi ini akan dijadwalkan akan berada di Indonesia dari tanggal 1 hingga 9 Maret dengan 2 agenda, di mana agenda pertama membahas mengenai hubungan bilateral antara 2 negara, yakni dari tanggal 1 hingga tanggal 4 yang akan dibahas di Jakarta dan juga di Bogor. Sementara itu tanggal 5 dan juga tanggal 9-nya, Raja Salman bin Abdul Aziz bersama rombongan akan berlibur ke Provinsi Bali. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan menyambut langsung Raja Salman bin Abdul Aziz di Bandara Halim Perdana Kusuma. Perlakuan yang sama ini juga dilakukan oleh Raja Salman bin Abdul Aziz
ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan saat September 2015 lalu. Memang ada hal yang unik dikarenakan jarang-jarang ada seorang Raja Arab Saudi yang mau menyambut seorang kepala negara, dan itu terjadi ketika Presiden Joko Widodo tiba di Arab Saudi pada September 2015 lalu, meskipun terjadi badai pasir saat itu. Dan nantinya di istana ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dikarenakan ini merupakan kunjungan kenegaraan. Beberapa poin yang telah disiapkan oleh negara, yakni mulai dari rangkaian penyambutan, mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma hingga langsung penyambutan kenegaraan yang akan dilakukan di Istana Bogor. Dan di Istana Bogor nantinya juga akan dilakukan memeriksa jajaran kehormatan, kemudian juga dilanjutkan dengan penyambutan Parade Nusantara. Hal ini memang biasa dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK dikarenakan untuk menyambut sejumlah tamu negara, juga sekaligus untuk mempromosikan bagaimana budaya yang dimiliki oleh Indonesia kepada pemimpin dari negara lain. Dan lanjutkan dengan dentuman meriam. Dan di sisi lain, yakni sisi pengamanan, memang untuk menyambut Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz, sejumlah pengamanan telah disiapkan mulai dari turun di Halim Perdana Kusuma. Ada 3 ring yang disiapkan. Ring pertama mulai dari lokasi parkir pesawat, yakni mulai dari parkir pesawat hingga gerbang keluar bandara. Dan ring kedua mulai dari area luar parameter bandara hingga ke ring ketiga di area Cawang. Dan nantinya di Jakarta, Raja Salman bin Abdul Aziz juga dijadwalkan akan mengunjungi DPR, gedung DPR untuk bertemu sejumlah anggota dewan. Sumi. Ya Eko, lalu apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi? Ada sejumlah poin yang nantinya akan dibahas antara Raja Salman bin Abdul Aziz dengan Presiden Joko Widodo, mulai dari investasi ekonomi sekaligus juga urusan TKI dan juga haji. Di bidang investasi, ini merupakan juga pembahasan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo pada September 2015 lalu, di mana membahas mengenai investasi kilang minyak Aramco, yang mana Arab Saudi menginvestasikan dana sebesar 6 juta US dollar di Cilacap, Jawa Tengah. Dan sekaligus juga dalam pembahasan kuota haji dan juga tenaga kerja Indonesia, nantinya juga dibahas mengenai bagaimana tindak lanjut. Kita tahu jika memang Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, dan kuota haji Indonesia pada tahun ini saja baru saja ditambah sebesar 10.000 jemaah. Dan ini merupakan salah satu langkah maju dikarenakan bisa mengurangi daftar tunggu untuk masyarakat Indonesia yang ingin berhaji. Dan pembahasan ini nanti juga akan dibahas dalam pertemuan ini. Selain juga ada poin-poin lainnya, mulai dari pertukaran tenaga ahli, sekaligus juga promosi Islam moderat dan juga pertukaran ulama, kemudian juga peningkatan frekuensi penerbangan dan juga kerjasama kesehatan, sekaligus juga kerjasama seni dan juga budaya, sekaligus juga investasi lainnya yang bernilai kurang lebih 1 miliar US dollar. Dan kunjungan ini bisa dikatakan sebagai kunjungan yang bersejarah. Setelah 47 tahun Raja Arab Saudi tidak mengunjungi Indonesia, terakhir pada tahun 1970, baru tahun ini pada pemerintahan Jokowi JK, Raja Arab Saudi kembali mengunjungi Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung 1.000 delegasi, 1.500 delegasi kurang lebih, diantaranya terdapat 10 menteri dan juga 25 pangeran diboyong ke Indonesia untuk melakukan kunjungan kenegaraan ini. Dan kita melihat bagaimana kunjungan kerjasama antara dua negara, dan 2 tahun terakhir kurang lebih ada antara hubungan Indonesia dan juga Arab Saudi mengalami peningkatan kerjasama ekonomi sekaligus juga dengan diversifikasi kerjasama. Dan tidak hanya urusan haji saja, ini juga terlihat dari urusan ekonomi, perdagangan, dan juga investasi energi dan juga instruksi. Kemudian juga dalam pembahasan masalah urusan agama juga dibahas mengenai urusan Islam dan juga wakaf, sekaligus juga dengan promosi Islam moderat dan juga pertukaran para ulama. Kita lihat saja bagaimana hasil kunjungan
dari Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia ini tidak hanya melulu urusan haji atau TKI, tapi juga melihat Indonesia sebagai daerah investasi dan juga urusan ekonomi dan juga bisa disegani di Asia Tenggara. Kembali ke Anda, Sumi. Ya baik, terima kasih Eko Prima untuk informasinya dari ke Istana Kepresidenan Jakarta.